Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Nur Amalia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teleskop handmade. Teleskop merupakan sebuah instrumen optik yang digunakan untuk pengamatan benda astronomis. Hilal sosok sabit bulan tipis yang bisa diamati pertama kali merupakan objek langit yang dipergunakan dalam penetapan awal bulan Islam. Teleskop merupakan alat bantu rukyat yang sudah dibekali dengan berbagai macam komponen yang mampu untuk mencitrakan objek melalui lensa eyepiece, serta bisa diatur panjang fokus dan pembesarannya. Melalui teleskop, hasil objek yang didapat bisa diabadikan dengan kamera Android maupun dengan kamera CCD yang bisa disambungkan ke komputer. Teleskop handmade pada umumnya dinamakan teleskop handmade karena teleskop ini rakitan sendiri dan bagian terpenting dalam teleskop adalah lensanya atau lensa objektif dan okuler. Dalam teleskop handmade ini menggunakan lensa bekas fotokopi yang terdiri dari 4 lensa cekung-cembung, cembung-cekung. Namun jika dijadikan teleskop hanya membutuhkan 2 buah lensa saja, yaitu cembung dan cekung, lensa negatif dan lensa positif, agar mendapatkan panjang fokus yang maksimal, karena panjang fokus yang didapat sekitar 350 mm atau 35 cm. Dengan konsekuensi hasil yang didapat tidak begitu tajam, namun pembesaran yang didapat cukup besar. Perbedaan dengan menggunakan 4 lensa, maka fokus yang didapatkan hanya sekitar setengah dari angka 35 cm, yaitu sekitar 17,5 cm. Dengan konsekuensi pembesaran yang kecil dengan gambar yang tajam, akan tetapi besarnya pembesaran yang didapat juga tergantung dengan seberapa panjang dari panjang fokus lensa eyepiece. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai sejarah teleskop handmade. Pada tahun 2006, teleskop handmade dibuat oleh Jogja Astro Club. Bapak Mutoha Arkanuddin sebagai ketuanya menggunakan lensa loop dan lensa kacamata. Di tahun yang sama, tahun 2006, orang-orang yang mengetahui teleskop handmade melalui blogspot yang beredar, sehingga pengetahuan mengenai teleskop handmade sendiri itu masih jarang. Dan pada tahun 2009, teleskop handmade mengalami perkembangan yang banyak di banyak kalangan dikarenakan adanya media sosial. Pada tahun 2015, teleskop handmade menggunakan lensa fotokopi mulai berkembang dikarenakan sejak adanya grup Facebook yang bernama Do It Yourself dan seterusnya, sehingga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Fadila akan melanjutkan materi, yaitu komponen dari teleskop handmade. Komponen yang pertama yaitu lensa objektif. Nah, lensa objektif ini merupakan lensa positif atau cembung yang terletak dekat dengan objek, yang berguna untuk memusatkan cahaya pada satu titik fokus. Komponen yang kedua yaitu lensa okuler. Lensa ini merupakan lensa yang terdekat dari mata, dan lensa ini berguna untuk menangkap cahaya yang sudah terpusat. Komponen yang ketiga yaitu tabung teleskop. Tabung teleskop merupakan letak dari cermin utama atau lensa objektif atau lensa fotokopi. Pada bagian belakang tabung terdapat visual back sebagai tempat pemasangan flip mirror. Dan panjang fokus dapat diatur dengan memutar knob yang terletak di bawah visual back. Komponen yang keempat yaitu baffle. Baffle merupakan bagian terdepan ujung tabung lensa objektif pada teleskop refraktor dan berfungsi sebagai peredam agar cahaya liar tidak masuk pada lensa objektif, serta mengurangi fluks cahaya yang masuk ke teleskop dari berbagai arah, dan dapat meningkatkan kontras cahaya bulan sabit. Komponen kelima yaitu diafragma. Komponen ini terletak pada bagian tabung teleskop
yang berfungsi untuk meminimalisir cahaya liar yang masuk dari lensa objektif untuk dibiaskan ke lensa mata atau eyepiece. Nah, kita bisa melihat komponen diafragma ini pada gambar nomor 3 yang satu ini. Komponen keenam yaitu Finderscope. Finderscope adalah teleskop yang berukuran kecil yang dipasang pada tabung utama teleskop. Fungsinya adalah untuk membidik objek langit yang ingin kita lihat. Komponen ketujuh yaitu diagonal, yang merupakan bagian dari teleskop yang berfungsi untuk membalikkan gambar sehingga objek mempunyai orientasi yang sama dengan yang kita lihat dengan mata telanjang secara langsung. Komponen ke-8 yaitu mounting. Mounting adalah sistem penggerak utama pada teleskop yang dilengkapi dengan knop pengatur lintang, tutup sumbu polar, skala ketinggian lintang untuk mengetahui posisi lintang pengamat berada, arah, sudut jam, dan deklinasi. Dan komponen yang ke-9 adalah tripod. Tripod merupakan kaki untuk berpijaknya teleskop di atas suatu permukaan. Tripod ini merupakan hal yang sangat berpengaruh pada permukaan tanah, sehingga ketika melakukan rukyatul hilal diharapkan memakai tripod yang bisa diatur kedatarannya agar lebih maksimal dan akurat dalam pengamatan benda langit. Efektivitas teleskop handmade terhadap rukyatul hilal. Teleskop handmade dibuat menggunakan lensa fotokopi karena dari lensa-lensa teleskop yang berkualitas seperti lensa profesional AD atau William Optic dan memanfaatkan limbah dengan maksud untuk mendekatkan masyarakat kepada TTG atau teknologi tepat guna. Lalu kualitas lensa fotokopi jauh lebih bagus karena terdapat beberapa susunan lensa dibandingkan dengan lensa yang tunggal seperti lap. Lalu terdapat coating atau lapisan pada lensa fotokopi sehingga membuat lensa ini menjadi lebih tajam. Agar pelaksanakan rukyatul hilal lebih maksimal dan efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hal yang perlu dipersiapkan yaitu menentukan lokasi rukyatul hilal. Menentukan lokasi ini menurut Pak Mutoha Arkanuddin secara umum yang pasti di tempat yang jauh dari perkotaan karena banyak gangguan yang ditimbulkan dari polusi asap kendaraan, industri, dan lain-lain yang menyebabkan muncul halangan baru untuk merukyat kecuali faktor cuaca. Dalam memilih lokasi untuk rukyat ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, menjangkau ufuk pada sudut pandang antara 250 derajat hingga 290 derajat bebas dari halangan karena sudut pandang tersebut tempat terbenam matahari dan bulan. Lalu yang kedua, dapat menyaksikan ufuk dengan jelas, maka harus naik atau di tepi pantai, bisa juga di gunung. Dan B, data astronomis. Ketika melakukan rukyatul hilal diperlukan data-data astronomis yang harus disiapkan agar posisi hilal dapat ditentukan. Karena tanpa data ini, teleskop handmade tidak berfungsi karena mounting yang tidak memiliki skala derajat. Ada pula data-data yang dibutuhkan rukyatul hilal. Mengambil data-data astronomis dari aplikasi yang ada di internet agar teleskop bisa berfungsi untuk menentukan sebuah objek. Di antaranya yang pertama Skyview Free, Star Tracker, Stellarium Mobile, Lunar Pass, dan kedua pemasangan teleskop handmade. Sebelum teleskop handmade dipasang, alangkah baiknya menentukan tempat atau posisi terlebih dahulu untuk mendirikan teleskop agar melakukan pengamatan tidak ada gangguan terhadap alat bantu rukyat atau teleskop. Ada pula beberapa caranya yang harus diperhatikan seperti bagian-bagiannya. Ada 12 yaitu yakni pertama tripod. Dirikan tripod di tempat permukaan tanah yang keras dan rata agar tripod bisa berdiri dengan kokoh. Kemudian tripod disetting sesuai dengan tinggi pengamat atau idealnya. Atur tripod dengan kompas agar mengetahui utara dan selatan. Ratakan dengan water pass agar tripod akurat dan presisi. Dan yang kedua, mount. Posisikan mount menghadap ke utara agar lebih efektif dalam membidik objek atau hanya memudahkan untuk melihat hilal nantinya. Sesuaikan nanti arah utara yang sudah ada pada tripod, kemudian pasang mount. Setelah itu pasang teleskop handmade pada mount tersebut. Sekian. Perkenalkan, nama saya Irmayanti. Baik, langsung saja ke materi, yaitu teknik untuk melakukan rukyatul hilal menggunakan teleskop handmade. Cara yang pertama yaitu teknik hadang. Dalam teknik ini yang menjadi acuan adalah tinggi matahari sebagai ansar atau patokan untuk merukyat apabila hilal berada di atas ufuk.
Karena matahari itu lebih dulu terbenam daripada hilal, maka pada saat sebelum matahari terbenam, posisikan teleskop pada ketinggian hilal pada saat itu. Misal hilal mencapai ketinggian 8 derajat, maka arahkan teleskop handmade pada matahari di saat ketinggian 8 derajat. Atau pada saat itu ketinggian hilal sudah didapat sesuai dengan data. Lalu fokuskan bidikan pada teleskop handmade, kemudian kunci teleskop pada ketinggian tersebut. Setelah itu tunggu sampai matahari terbenam dan ketika hilal menurut data sudah berada di ketinggian 8 derajat, tinggal geser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan posisi hilal atau berdasarkan asimut hilal. Dan ketika hilal itu mulai terbenam atau turun, akan tetapi orbit bulan dengan bidang ekliptika itu berhimpit, maka akan sangat menguntungkan bagi peruqyah. Misalnya, jalur hilal selisih 1 derajat pun hilal masih dalam bingkai pengamatan. Teknik menghadang ini digunakan oleh Muthoha Arkanuddin di zaman teleskop manual sebelum ada GOTO. Serta teknik hadang ini digunakan oleh Kiai Syafi'i peruqyah di Cakung dengan petoknya. Cara yang kedua yaitu teknik menggunakan aplikasi. Ada cara lain untuk menetralisir mounting yang tidak memiliki skala derajat, yakni dengan menggunakan aplikasi Android semacam Skyview atau Star Tracker sebagai data dalam teleskop handmade. Namun perlu diketahui sebelum menggunakan aplikasi sebagai data, untuk meruqyah terlebih dahulu aplikasi tersebut harus memiliki beberapa sensor. Yang pertama yaitu akselerometer atau untuk mengetahui atas dan bawah, yang kedua kompas, yang ketiga GPS. Jika teleskop sudah dipasang dan siap untuk meruqyah, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, tempelkan smartphone pada mounting menggunakan holder. Kemudian buka aplikasi yang akan digunakan untuk ruqyah sebagai acuan data. Kemudian atur lokasi pada Star Tracker sesuai dengan lokasi untuk ruqyah. Yang kedua, bidik matahari menggunakan aplikasi tersebut sampai matahari benar-benar berada di lingkaran kuning yang berada dalam aplikasi. Yang ketiga, lihat eyepiece dan arahkan ke matahari sampai akurat sesuai dengan matahari yang ada di aplikasi, atau matahari dalam aplikasi serta di eyepiece harus sesuai. Karena untuk menentukan posisi hilal diperlukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan data matahari. Jika matahari di aplikasi dan di eyepiece sudah sesuai, maka terakhir posisi hilal sudah bisa ditentukan dengan menggeser mounting ke bulan sesuai dengan objek yang ada di aplikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.